Halo guys, balik lagi di headline liputan6.com tanggal 18 Desember 2021 bersama saya Ratu Seyasmirat yang kali ini akan membahas tentang varian Omikron terdeteksi di Indonesia. Bagaimana antisipasi lonjakan kasus COVID-19? Berikut penjelasannya. Kasus pertama varian Omikron terdeteksi di Indonesia per 15 Desember 2021. Temuan pertama ini pertama kali terdeteksi pada seorang petugas kebersihan di RS Darurat Wisma Atlet. Berinisial N, pasien COVID-19 varian Omikron ini tidak memiliki riwayat bepergian ke luar negeri. Dia juga tidak menunjukkan gejala infeksi. Kesehariannya dihabiskan di sekitar Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, tempatnya bertugas sekaligus tinggal. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menduga N terpapar karena berinteraksi dengan pasien COVID-19 saat menjalankan tugasnya. Selain itu, Kemenkes juga mencatat 5 kasus probable Omikron. Mereka adalah 2 WNI yang datang dari Inggris dan Amerika Serikat, serta 3 warga negara Tiongkok. Saat ini, pemerintah tengah menanti hasil pemeriksaan WGS pada kelima kasus probable Omikron tersebut. Probable Omikron sendiri artinya belum bisa dipastikan terpapar Omikron atau tidak. Pada 5 kasus ini masih dilakukan pemeriksaan WGS oleh Balitbangkes Kemenkes. Budi menyampaikan hingga Kamis 16 Desember 2021 kemarin, belum ada laporan transmisi komunitas dari temuan kasus varian Omikron pertama. Meski begitu, pemeriksaan sampling WGS ditingkatkan. Sebagai langkah cepat pencegahan menyebarnya COVID-19 varian Omikron di tanah air, sejumlah tower Wisma Atlet Kemayoran pun di-lockdown selama 7 hari ke depan, yakni Tower 1, 2, 3, dan 5. Aktivitas di tower yang tengah diisolasi juga sangat dibatasi. Tenaga kesehatan yang tengah berjaga memakai pelindung lengkap seperti baju hazmat. Epidemiolog Indonesia dari Griffith University Australia, Diki Budiman mengatakan, usai muncul satu kasus terdeteksi Omikron di Wisma Atlet, perlu dilakukan evaluasi dan investigasi. Hal ini mengingat N tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. Menurutnya, N kemungkinan tertular dari orang yang tengah melakukan karantina dari luar negeri. Dia menekankan bahwa dalam temuan kasus pertama ini harus tuntas mendapatkan kepastian N terpapar dari mana. Kasus pertama varian Omikron terdeteksi di Indonesia per 15 Desember 2021. Temuan pertama ini pertama kali terdeteksi pada seorang petugas kebersihan di RS Darurat Wisma Atlet. Terkait ini, Budi mengatakan agar masyarakat tetap tenang, tidak usah panik. Kewaspadaan perlu dilakukan, terutama peran penting masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Pemerintah pun mengoptimalkan upaya tanggap darurat demi menghadapi sekaligus mencegah varian Omikron meluas, termasuk mempersiapkan infrastruktur, baik rumah sakit dan obat-obatan. Pengetatan aktivitas masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru menjadi salah satu langkah yang juga dilakukan guna mencegah peningkatan kasus positif. Seperti dinyatakan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM akan diperketat sesuai level di tiap-tiap daerah. Selain itu, bagi daerah dengan cakupan vaksinasi rendah hingga akhir 2021, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi. Masyarakat pun diimbau agar tidak bepergian ke luar negeri dulu. Jika ada warga yang dalam kondisi mendesak harus melakukan perjalanan luar negeri, mereka diminta untuk memahami syarat perjalanan. Ketentuan tersebut termasuk melakukan tes RT-PCR saat kedatangan, karantina 10 kali 24 jam, dan tes ulang RT-PCR kedua pada hari ke-9 karantina. Untuk warga Indonesia dari 11 negara tempat transmisi komunitas varian Omikron, wajib menjalani karantina 14 hari. Gejala yang ditimbulkan varian Omikron sangatlah bervariasi.
Dokter di Afrika Selatan mengatakan pasien-pasiennya menunjukkan gejala ringan seperti tidak enak badan, otot terasa nyeri, kelelahan, tenggorokan tidak nyaman dan sakit kepala, namun tanpa disertai hilangnya kemampuan mencium atau mengecap rasa. Sementara pada temuan kasus Omikron di negara lain termasuk Indonesia, individu yang terinfeksi varian Omikron tidak bergejala ataupun mengalami sakit. Sekian headline di petanam.com hari ini, saya Ratu Surya Sumirat undur diri. Bye!